Saya rasa ini perjuangan besar harus ditunjukin oleh Persija. Persib diuntungkan karena bermain di kandang, di GBLA. Dan kalau bermain di sana dua pertandingan terakhir, di 2 musim terakhir, Persija nggak menang. Jadi hitung-hitungannya Persib nantinya, sapu bersih di semua kandang, mereka bisa juara. Untuk duel ini, duel sepanas ini, siapa yang membuat gol duluan, kans menang itu besar. Dan kalau tadi kita udah ngobrol terkait dengan timnas nih, sekarang kita beralih nih Bung ke klub. Tadi kan udah kita sebut nih Persija. Kira-kira El Clasico nanti Persija bagaimana nih laga nanti, tanggapan Bung Ropan? El Clasico ya. Pekan 17 yang merupakan pekan terakhir di putaran pertama. Di paruh musim kan, sebelum melangkah ke ini. Dan ini menjadi menarik karena di pekan ini mempertaruhkan 2 tim dengan rivalitas yang tinggi. Pasti panas, selalu kan begitu. Antara dua tim ini bermain. Dua-dua ada di papan atas, tertinggal 2 poin di belakang Borneo. Itu bagaimana kemarin sebenarnya Persib bisa ada di atas sebenarnya, karena mereka tertahan lawan Persi Kediri kan. Sayang memang gol yang mereka unggul Sadil, kemudian di menit akhir kan, baru ada gol balasan dari lawan 1-1. Tapi kita kembali ke duel antara dengan Persija. Saya rasa ini perjuangan besar harus ditunjukin oleh Persija. Persib diuntungkan karena bermain di kandang, di GBLA. Dan kalau bermain di sana dua pertandingan terakhir, di 2 musim terakhir, Persija nggak menang. Terakhir 2-0. Mereka menang di kandang mereka, di Gelora Bandung Lautan Api. Ketika mereka juara 2 musim lalu, mereka menang 2-1. 4 pertandingan terakhir, Persija juga itu tidak menang. Musim lalu, mereka bermain di Patriot Candrabaga, bermain 2-2, Koro. Ya, 2 musim lalu, bermain imbang 1-1. Jadi kalau 4 pertandingan terakhir yang terdekat memang ada di Persib. Apalagi Persib diunggulkan di kanan. Tapi kan itu bukan jaminan. Situasi dan kondisi berubah saat ini. Persija sudah ditangani Mauricio Souza. Sedang lagi bagus-bagus. Kemarin mereka menang lawan Persijap 2-0. Sementara Persib kalah. Dari Persijap waktu main pertama. Persib itu kalah lawan Persijap loh. Persijap ada di bawah. Dan semua kalah di luar kandang. Kalau di kandang Persib itu 7 pertandingan kandang tuh sapu bersih. Itu yang saya pikir ini tantangan besar buat Persija. Melawan tim yang kuat di kandang seperti Persib. Dan pasti mereka akan berusaha untuk 3 poin di kandang. Soal nantinya tandang ke Persija itu urusan belakang. Yang penting mereka ambil dulu 3 poin di GBLA. Dan itu pasti akan dilakukan oleh timnya Boyan Hodak. Jadi maka saya bilang ini tantangan besar bagi Persija. Cuma kan kondisi berbeda saya bilang tadi. Souza pada pelatih, mereka sudah punya Maxwell. Ya, udah bagus, ada Excel untuk kau di depan. Sudah ada Jordi sekarang kan, bisa berpasangan bagus dengan Rido di belakang. Mereka punya pemain-pemain muda juga yang menjanjikan. Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Rio Fahmi. Ada pemain muda yang berunggulin kemarin ya? Iya, di U23 kemarin kan, bagus tuh. Raihan Hanan tuh, Doni Tri itu kan bagus-bagus semua. Mereka masih punya Witan yang bisa bermain. Jadi oke, ada Alano juga di tengah. Jadi secara kualitas tim ini bagus, berimbang. Cuma itulah saya bilang. Persib diuntungkan dengan head to head mereka dan kandang mereka. Karena mereka yang belum pernah kalah di kandang dalam 2 pertandingan terakhir lawan Persija, dan musim ini mereka tidak pernah kalah di kandang. Karena kekalahan mereka itu 3 kali musim ini, Persib itu di luar semua. Persijap, Persita Tangerang, dan Malut United. 3, semua di luar. 1 kali imbang mereka dengan PSIM. Itu bermain di luar. Kalau di kandang mereka akan menjadi hitung-hitungannya Persib nantinya. Sapu bersih di semua kandang, mereka bisa juara. Sapu bersih. Kan bisa 53 poin kalau salah tuh. Kalau nggak salah. Di kandang sapu bersih. Itu salah satu target mereka. Kalau melihat materi pemain dari kedua tim nih, Persija bagaimana Bung? Kalau materi Persib, saya pikir di semua lini oke lah. Walaupun mereka mungkin tanpa Barba. Itu dia. Iya kan? Karena Barba mungkin akan keluar, akan pergi meninggalkan. Tapi di belakang mereka punya Matrikardi, punya Julio Cesar. Di belakang, kemudian di flank mereka punya Eliano Reinders, ada Frank Putros masih bisa bermain, cadangannya juga masih bisa ada Dewa, Afriana Dewangga, kemudian ada Kakang Rudianto, pemain muda yang bermain di SEA Games. Jadi di belakang mereka oke, walaupun sebenarnya kalau ada Barba lebih tenang. Saya lebih suka dengan pemain itu, pemain asal Italia ini. Enak, selalu kalau dia bermain, Persib itu jarang kalah ketika ada Barba. Dan seorang pemain belakang yang sudah membuat 3 gol kan luar biasa. Produktif untuk pemain belakang. 3 gol 1 assist itu bagus dalam 11 pertandingan loh. Dia bermain dengan Persib. Sayang memang harus kehilangan dia, tapi ya apa boleh buat, dia harus bisa kembali. Nah di tengah mereka masih punya Tom Hai, ada Luciano Goicoechea, Lucho masih bisa bermain. Frank Putros juga masih bisa didorong bermain di tengah. Eliano juga bisa bermain di tengah. Jadi opsi bagi Boyan Hodak tuh banyak.
belum ada Mark Klok juga mereka. Adam Alis juga ada di sana kan. Jadi depan memang mereka tidak akan ada Sadi Ramdhani yang kena kartu kemarin dan Persija tidak bisa bermain. Tetapi bagi Persija juga harus hati-hati karena Rio Matsumura juga tidak bisa bermain. Ya itu kehilangan. Itu kehilangan juga mereka. Ya juga ada Gustavo juga tidak bisa bermain. Jadi ada 3 pemain yang mereka tidak bisa tampil. Ya. Tapi dengan tanpa Barba nih, ini akan bikin Persib goyang nggak nih? Karena kan Persib nggak ada Barba juga ternyata ditahan sama Persik Kediri juga. Iya. Selalu begitu kalau Barba nggak ada agak sulit. Iya kan? Tetapi karena mereka di kandang, saya rasa aman kalau mereka ya untuk besok ini. Lebih percaya diri ya. Cuma kan mereka harus butuh 3 poin. Kalau aman nggak kalah mungkin besar. Persija mungkin draw udah enak. Ya kan yang penting tidak kalah. Tapi Persib harus menang. Itu yang harus mereka bidik. Jadi mau ada Barba atau nggak ada Barba memang harus siap. Harus memang menang. Gitu loh. Dengan Julio Montegadi sama dengan Julio Cesar di belakang. Nah mereka diuntungkan karena punya pemain depan yang bagus. Kan? Ada Ramon Tangke dan Andre Jung. Iya. Jadi salah satu tinggal dipilih oleh Bojan Hodak. Siapa yang akan bermain? Andrew atau Ramon yang bisa arena. Mereka juga punya William Barros. Ya, yang bermain di flank bagus. Ada Berginho yang bisa bermain di flank. Oke, jadi tanpa Sadi Ramdhani juga, saya pikir situasi mereka bagus. Ya. Komposisi pemain mereka bagus. Dan ini El Clasico yang ditunggu-tunggu. Tentunya bagi Borneo berharap seri. Bener. Ya kan? Jangan ada yang 3 poin nih. Tapi bagi Persija dan juga bagi Persib terutama berharap Persita Tangerang bisa kalahin Borneo. Oh iya. Karena Persita punya kepentingan. Persita itu ada di membayangi mereka loh, ada di bawah. Persis di urutan kelima kalau nggak salah itu bisa. Kalau mereka menang, mereka tuh ada 31 poin bisa punya kesempatan untuk bisa menempel. Saling tunggu-tunggu hasilnya nanti ya. Persita bahaya. Bukan di papan bawah dia ada di papan atas boleh dikatakan. Dan ini kan bagi Borneo mereka tandang, main di Persita. Ya. Bagi Persib dan Persija berharap kalah. Ya, kalau kalah kan ketahan berarti kan. Nah, itu yang akan ketemu. Jadi kalau Persib atau Persija yang menang kalah Borneo mereka akan naik kan. Jadi juara paruh musim. Jadi juara paruh musim. Itu yang bahaya juga makanya Borneo itu harus fokus. Paling tidak imbang lagi Borneo untuk bisa ada di atas. Imbang lah, kalau imbang kan aman 38 poin, ya kan? Jadi lebih enak lah buat mereka. Berarti di atas kertas Bung Ropan ini menjagokan Persib berarti? Persib ya. Ya karena faktor tadi yang saya bilang. Kandang. Faktor kandang, mereka 2 kali bermain dengan Persija nggak kalah dalam 2 musim terakhir, bahkan 4 pertandingan di kandang Persija juga mereka draw kan, di kandang mereka 2 kali menang. Dan musim ini mereka stabil konsisten bermain di kandang yang nggak pernah kalah. Mungkin satu-satunya tim yang selalu stabil di kandang, ya mereka nggak pernah kalah. Makanya saya pikir ini adalah satu hal yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak dan timnya. Sapu bersih yang saya bilang tadi, sapu bersih semua kandang, itu juara sudah di tangan bisa. Bakal hujan gol nggak nih, Bu? Kayaknya susah lah. Karena dua-dua punya pertahanan yang bagus kan. Yes, Rido sama kita tahu bersama, dengan Jordi juga bagus. Ya, dua-dua bagus. Jadi untuk duel ini, duel sepanas ini, siapa yang membuat gol duluan, kans menang itu besar. Catet tuh yuk, catet. Yuk nanti kita nonton ya barengnya. Siapa yang cetak gol pertama dia menang deh. Siapa yang cetak gol pertama? Karena dengan 2 tim yang secara keseimbangan tim bagus, itu menentukan sekali yang bikin gol pertama. Dan ini tidak banjir gol, tidak banjir bos. Ya, tidak banjir. Iya. Kering ini kering. Ini kering. Jadi situasinya cuma itu. 1-0, bisa 0-0, bisa 1-1, atau paling tinggi 2-1. Siapapun yang menang. Makanya gol pertama itu kan menentukan saya bilang. Ya. Gol pertama itu akan membuat tim itu lebih enak. Ya. Karena siapa membuat gol? Drop lawan nggak nih gitu kan? Karena dengan pertahanan yang bagus, dengan kualitas yang bagus, wah, sangat sulit untuk bisa membuat gol. Tipis ya berarti ini. Ya tipis. 5-5-4-5 ya. Ya tipis, dan Persib kan di pertandingan terakhir beberapa lawan PSM tipis menang 1-0, lawan Borneo juga. Jadi artinya ini yang membuat bahwa Persib butuh 1 gol aja. Kalau mereka bikin 1 gol, sepertinya akan aman. Cuma mereka keseleo kemarin ketika bikin 1 gol lawan Persik Kediri kan di injury time kena 90+5. Gol balasan mereka itu sayang memang. Mereka kehilangan 3 poin karena kalau mereka bisa sama poin sekarang dengan Borneo kan unggul dalam head to head. Karena mereka menang lawan Borneo. Tapi ya sekarang pertandingan masih panjang. Cuma tetap ini menjadi situasi yang kondisi yang ditunggu oleh banyak orang. Bukan para boboto, bukan para Jackmania. Semua seluruh Indonesia menantikan pertandingan ini. Ini juga jadi pertarungan adu taktik ya antara Mauricio Sousa dengan Bojan Hodak. Iya. Iya. Bung Ropan ngelihat 2 sosok ini seperti apa?
Dua pelatih yang hebat saya pikir, yang untuk ahli. Dan begini, Boyan itu enak sebagai pelatih. Ya, enaknya apa? Dia respect terhadap Sousa, dan dia ketika ditanya siapa tim yang ditakuti atau paling disegani mungkin untuk ini, dia tidak melihat Borneo loh, walaupun Borneo udah di atas. Dia bilang yang mengancam Persija, karena dia tahu dengan kualitas bukan saja pemain, pelatih Sousa itu bagus secara taktik ya, strategi. Jadi dua-dua jeli ini untuk melihat komposisi pemain. Tinggal bagaimana di lapangan nantinya. Tentunya kalau jadi respeknya itu yang membuat orang bisa lihat, dan ternyata benar bahwa Persija menjadi pesaing utama dia. Dia melihat bahwa ini Persija berbahaya menjadi pesaing utama. Walaupun sebenarnya ada Borneo dari atas. Jadi rame memang, kita akan tunggu aja Koro pertandingan ini. Kalau melihat dua tim ini, dua pelatih dengan sosok pelatih yang cerdas di dalam hal menentukan pemain. Dalam pergantian pemain juga perlu kan, nggak sembarang melakukan pergantian pemain. Jadi dua-dua ini teliti sekali dalam cara pergantian pemain. Mereka melihat situasi dan kondisi bagaimana mempertahankan kemenangan ya di saat mereka juga tertekan. Cara bertahan yang baik, transisi bermain dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, build up serangan. Dua-dua ini pelatih yang oke, bagus. Jadi ini mempertemukan dua pelatih dengan taktik yang luar biasa. Wah, makin gak sabar Aduh, nih nggak nonton sabar El ya. Clasico.